Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam pencarian, sepasang iblis betina, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 bertemu seorang gadis cantik di tengah hutan. Siapakah gadis itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kau masih belum menerangkan namamu, kata Wiro memecah kesunyian di antara mereka. Sebutkan namamu dulu lah, saut si gadis merajuk. Aku Wiro, si gadis mengangkat kepalanya. Wiro apa? Tanyanya. Wiro Sableng. Meski bibir si gadis merekakan senyum, namun sepasang mata Wiro Sableng tak bisa ditipu. Pada bola-bola mata gadis di hadapannya itu, ada pantulan sinar aneh saat itu dan genta tanda bahaya semakin keras mengumandang di telinganya, menyuruhnya berhati-hati. Namamu sendiri siapa, Nona? Tanya Wiro setelah dia mempertenang diri. Sementara itu, dalam pernafasan hidungnya masih terus ditutup. Nila Maharani, kata gadis itu menyebutkan namanya. Wah, nama yang bagus, puji Wiro. Lalu dilihatnya gadis itu berdiri dan sinar pelita hijau kembali merambasi tubuhnya yang bagus. Aku sudah menyiapkan minuman di dalam. Mari masuk ke ruang sana, Wiro, kata Nila Maharani. Napasnya mengembus panas di wajah pendekar 212. Wiro berdiri dan mengikuti gadis itu. Jika ini adalah satu tipuan, Nona, kata murid Eyang Sinto Gendeng dalam hati, kau bakal percuma. Ruangan yang mereka masuki juga diterangin oleh pelita aneh bersinar redup. Satu-satunya perabotan yang ada di situ hanyalah sebuah tempat tidur. Bagian kepala tempat tidur yang bagus bersprei kuning itu berbentuk meja panjang di mana terletak 2 buah cangkir. Wiro merasa tidak enak begitu melihat warna sprei di hadapannya. Namun seolah-olah tak ada apa-apa, dengan tenang dia duduk di tepi terlipat tidur. Sewaktu Nila Maharani mempersilahkannya, meski saat itu perasaan adanya bahaya semakin keras, namun sebegitu jauh Wiro Sableng belum mengetahui siapa sebenarnya darah jelita yang bernama Nila Maharani itu. Silakan diminum, Wiro, kata Nila Maharani sambil menyerahkan salah satu cangkir ke tangan pendekar 212. Kaki kirinya dipangkukan di atas kaki kanan hingga betis dan pahanya yang putih tersingkap menantang. Wiro Sableng mendekatkan bibir cangkir ke bibirnya. Matanya melihat cairan teh wangi yang ada di dalam cangkir itu berwarna aneh, agak berminyak-minyak di sebelah atasnya. Dia yakin minuman itu telah dicampur dengan racun jahat. Namun selama kapak naga geni 212 masih tersisip di pinggangnya, selama senjata ampuh penangkal segala macam racun itu masih ada padanya, dia tidak takut racun jahat apapun di atas dunia ini. Tanpa ragu-ragu, diteguknya teh itu sampai habis. Perutnya terasa hangat. Kemudian dari gagang kapak naga geni 212 dirasakannya hawa dingin menyelusup ke dalam perutnya. Untuk beberapa ketika dia merasa seperti digelitik, kemudian segala sesuatunya seperti biasa kembali. Hawa dari kapak naga geni 212 telah punahkan racun jahat dalam perutnya. Wah, tehmu enak sekali. Terima kasih ya, kata Wiro waktu mengembalikan cangkir kepada Nila Maharani. Untuk beberapa lamanya, kedua orang itu berdiam diri. Wiro, dapatkah
kau membayangkan bagaimana jadinya jika satu aliran arus sungai terus-menerus dibendung? Wah, pertanyaanmu agak aneh, saut Wiro. Tapi memang aku bisa membayangkan. Dapat pula kau bayangkan bagaimana akibatnya. Air akan naik dan lambat laun, walau bagaimanapun kuatnya bendungan, pasti akan meledak pecah. Nila Maharani menganggukkan kepalanya. Itulah yang terjadi selama ini dengan diriku, Wiro. Guruku melarang aku berhubungan dengan laki-laki. Melarang, dan akhirnya sewaktu aku berhadapan dengan seorang laki-laki, dengan seorang pemuda macammu ini, aku tidak tahan, Wiro. Mungkin ini adalah ucapan yang tidak pantas, tapi aku benar-benar tidak tahan. Wiro Sableng menggeser duduknya sewaktu Nila Maharani menangis terseduh-seduh. Kau seorang yang suka berterus terang ya, kata pendekar 212 pula. Saya memegang bau gadis itu, betapa lembutnya daging tubuhnya. Aku senang pada orang yang bersifat seperti itu. Kau senang pada diriku, Wiro? Iya. Nila Maharani menjatuhkan kepalanya kepada pendekar 212 dan dirangkulnya pemuda itu erat-erat. Wiro mengelus punggung gadis ini. Perlahan-lahan dibukanya jalan pernapasannya. Terciumlah betapa harumnya rambut Nila Maharani. Diciumnya kepala gadis itu. Tiba-tiba, dengan kebinaran seorang gadis yang telah berubah laksana seekor singa kelaparan, Nila Maharani merangkul tubuh Wiro dan menggulingkannya di pembaringan. Kau harus melakukannya untukku, Wiro. Kau harus melakukannya untukku. Sepasang kaki Nila Maharani melejang-lejang menggapai di sela-sela kaki Wiro Sableng. Napasnya membara. Untuk sekejap, Wiro Sableng lupa diri. Nafsunya menggelora. Kedua tangannya menggerayang di atas tubuh si gadis. Tapi tiba-tiba, laksana disengat ratusan kalajengking secara sekaligus, Wiro Sableng tersentak dari atas pembaringan. Matanya memandang membelalak pada tubuh Nila Maharani yang terbaring di atas tempat tidur yang saat itu hampir tiada tertutup lagi. Manusia dajjal hina dina. Jadi kau adalah seorang laki-laki. Gila, kutuk, teriak Wiro Sableng. Nila Maharani memekik marah. Dia melompat hendak menangkap tubuh pemuda itu dengan kedua tangannya yang terpentang lebar, tapi Wiro membantingkannya ke dinding. Untuk kedua kalinya, Nila Maharani memekik, dan yang sekali ini dari kedua tangannya menyambar dua larik sinar kuning. Pukulan es iblis, seru Wiro. Jadi kau salah seorang dari sepasang iblis betina ya? Nila Maharani memekik lagi macam kuda meringkik. Wiro mengangkat tangan kanannya dan secepat kilat memukul ke muka. Sinar putih bertabuh dan ruangan itu menggelegar sewaktu pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro berhantaman dengan pukulan es iblis yang dilancarkan Nila Maharani. Pendekar 212, takdir sudah menentukan bahwa riwayatmu berakhir di tempat ini. Manusia banci, dosamu 7 kali lebih besar dari pelacur. Maaflah, teriak Wiro saya melepaskan pukulan sinar matahari sekali lagi. Satu sinar yang menyilaukan memapas pukulan sinar matahari. Satu benda bermata 3 hampir saja menyambar leher pemuda itu kalau dia tidak lekas melompat ke belakang. Ketika dia memandang ke depan, di samping Nila Maharani yang saat itu sudah mengenakan pakaian, berdiri seorang gadis berjubah kuning yang parasnya secantik Nila Maharani, dan di tangannya tergenggam sebuah tombak bermata 3, tombak Trisula. Senjata mustika inilah telah memapas musnah pukulan sinar matahari Wiro tadi. Gundal baju kuning, bentak Wiro. Kau tentunya juga seorang laki-laki seperti dajjal satu ini. Tutup mulut kotormu, teriak si jubah kuning yang memang adalah Nila Mahadewi. Dia menerjang ke muka seraya melancarkan satu tusukan dengan tombak Trisula. Di lain pihak, Nila Maharani menyusul dengan satu serangan pukulan sakti yang hebat. Satu teriakan dahsyat keluar dari mulut mereka 212. Terdengar suara menggaung. Sinar putih berkiblat dan terang.
Tombak Trisula di tangan Nila Mahadewi terlepas mentah. "Kakak, pemuda ini bukan tandingan kita. Lekas dari lewat jalan rahasia," seru Nila Mahadewi pada kakaknya. Kedua gadis itu lari ke sudut ruangan dan sama-sama menekan 2 buah tombol rahasia. 2 buah pintu terbuka dan keduanya segera menghambur masuk ke pintu itu. Namun pendekar 212 lebih cepat lagi. Tubuhnya laksana terbang. Dari mulutnya keluar suitan nyaring. Dan kapak naga geni 212 membabat ke muka. Terus, kedua kakak adik itu menjerit dan tergelimpang di mulut pintu rahasia. Pinggang masing-masing hampir putus dilanda kapak naga geni 212. Untuk seketika, mereka masih kelihatan bergerak-gerak. Sesudah itu, kaku tegang untuk selama-lamanya. Pendekar 212 Wiro Sableng membungkuk, mengambil tombak Trisula yang tercampak di lantai. Sementara, kapak naga geni sudah disisipkannya ke balik pakaian putihnya. Dia melangkah mendekati mayat Nila Mahadewi. Dengan ujung tombak Trisula disingkapnya jubah kuning sebelah bawah gadis itu. "Edan," maki pendekar 212. "Dia juga laki-laki. Sialan." Tanpa menunggu lebih lama lagi, Wiro Sableng keluar meninggalkan tempat itu. Sepasang iblis betina telah menemui ajalnya, dan tombak Trisula harus segera diserahkannya pada Mapati Jayengkrono di Istana Pajang. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Sepasang Iblis Betina. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Mawar Merah Menuntut Balas. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.